Hari berikutnya Baka dan Iga bertemu. Iga sangat senang karena akhirnya Baka menemukan ibunya. Di sisi lain, Iga juga terkejut melihat sebagian tubuhnya yang mulai memudar. Setelah nenek Teong meninggal, seluruh keluarga berkumpul untuk pembagian warisan. Dari surat yang ditulis, nenek menyerahkan perusahaan pada Teong. Namun, jika saat rapat Teong tak datang, maka perusahaan diserahkan kepada Temu. Pengacara pun memperbarui tanggal pengumuman menjadi hari berikutnya. Jika Teong tak hadir, maka Temu yang akan menjadi pemilik perusahaan. Selesai rapat, Temu mulai mencurigai identitas Teong. Ia menyadari jika yang bersamanya saat ini masihlah Teong palsu. Temu sangat kesal setelah melihat video penyamaran Iga. Agar seluruh harta dan perusahaan jatuh ke tangannya, Temu menjebak Iga dengan cara menyimpan uang tunai di mobil Iga dan melaporkannya pada polisi dengan tuduhan pemilik identitas palsu yang telah membunuh neneknya. Sementara itu, Iga dan Baka pergi mencari mobil yang pernah parkir di depan rumah nenek. Mereka rencananya ingin melihat video dari black box mobil tersebut. Namun belum sampai tujuan, Iga dihadang polisi dan dipenjarakan. Temu pun datang dan meminta Iga tetap tenang sampai perusahaan nenek menjadi miliknya. Baka pun pulang dan memperhatikan sapu tangan Iga. Setelah melihat inisial B dan Y pada sulaman tersebut, Baka mengunjungi Iga di hari berikutnya. Baka pun mempertanyakan arti huruf tersebut. Iga pun tersadar jika sebenarnya kain itu adalah milik Buyong, bukan Tuan Putri. Tangan Iga pun memudar dan perlahan tubuhnya menghilang. Baka segera pergi dan kabur dengan Iga yang sudah berada di luar sel. Sedang di perusahaan pengacara dan seluruh keluarga menunggu Iga. Manajer Pia khawatir jika Iga tak datang. Di menit terakhir saat pengacara akan menyerahkan surat perusahaan pada Temu, Iga datang dan pada akhirnya perusahaan diberikan kepada Iga. Selanjutnya Iga menyelidiki kasus kematian nenek. Iga bersama rekannya membawa Sena dan Temu ke sebuah ruangan. Di sana mereka diperlihatkan foto ketika Sena keluar dari rumah nenek. Hari berikutnya Temu membuat rencana untuk membunuh Iga. Sena pun membantu. Sena pergi ke rumah Baka dan diam-diam memakai HP Baka untuk menghubungi Iga. Iga mendapat pesan dari Baka yang mengajaknya memancing malam hari. Setelah melakukan tugasnya, Sena pergi. Tak lupa Sena berpesan agar Baka tak keluar malam. Malamnya Baka kebingungan mencari HP-nya yang hilang. Yong yang baru pulang memberitahu jika Iga menunggu di danau. Sesaat Baka tersadar jika Iga dalam bahaya. Iga sendiri sudah menunggu tanpa tahu dirinya dijebak. Dari jauh dia melihat sosok Sena yang dikira Baka. Iga pun mengejarnya. Dan di jalan lain, Baka pun berlari mencari keberadaan Iga. Dan ketika melihat mobil hendak menabrak Iga, Baka segera menyelamatkan hingga dirinya tertabrak dan terlempar ke danau. Melihat kejadian itu, Iga pun teringat dengan Tuan Putri. Baka kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di lain tempat, Temu berencana mengajak Sena kabur besok malam lewat pelabuhan. Sebelum pergi, Sena menjenguk Baka. Iga meminta agar Sena bersedia mendonorkan livernya pada Baka. Sebagai gantinya, Iga memberikan semua bukti kejahatan Sena dan Temu. Saat ini, Iga hanya ingin agar Baka selamat. Melihatnya, Sena pun tersentuh. Sena tak banyak bicara. Ia menyesal karena sudah sangat jahat pada Baka. Kembali dari rumah sakit, Sena memberitahu Temu niatnya. Temu menggunakan kesempatan itu untuk memeras Iga. Di saat kritis, Temu meminta Iga untuk menyerahkan semua aset perusahaan. Tanpa pikir panjang, Iga memberinya. Sayangnya setelah diberi, Temu berkhianat. Ia langsung membawa Sena ke pelabuhan meski Sena menolak. Diam-diam Sena menghubungi Iga sehingga Iga tahu kemana mereka akan pergi. Tibanya di pelabuhan, Iga dan Temu bertengkar hebat. Mereka saling adu kekuatan hingga Temu ditinggal kapalnya. Sedang Sena segera pergi untuk menyelamatkan Baka yang masih terbaring di rumah sakit. Dalam kekesalannya, Temu berkata jujur jika ialah yang telah melukai Teong. Polisi yang datang pun langsung menangkap Temu. Tak lupa Iga menyerahkan rekaman pengakuan Temu. Beberapa hari kemudian Baka sudah mulai sembuh. Sena pun menyerahkan diri atas kejahatan yang telah ia buat. Berhubung waktu mereka di zaman modern tinggal sedikit, tim Iga memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Mereka dan Iga berjalan bersama Baka. Saat sedang asik bercanda di mobil, semua terkejut karena Dojin tiba-tiba menghilang. Mereka tersadar jika sudah waktunya kembali. Malamnya Iga segera membawa Baka ke kafe. Kafe tersebut adalah buatan Iga dan timnya. Ia ingin Baka bekerja dengan baik di sana. Siangnya Iga mengajak Baka jalan-jalan ke istana Chosun. Iga memberitahu jika ia menyimpan batu di bawah bangunan. Setelahnya mereka berempat kembali berjalan-jalan. Namun saat masuk ke dalam lift, Song dan Yong menghilang. Kini sisa Iga yang belum lenyap. Dengan tenang, Iga dan Baka menggunakan waktu yang tersisa.
melakukan aktivitas yang sudah mereka rencanakan. Iga dan Baka melakukan pernikahan dan setelah pernikahan selesai, Iga menghilang. Akhirnya kini Iga kembali ke era Joseon. Ia muncul di kandang ayam dengan pakaian pernikahannya. Terlihat beberapa pengawal kerajaan mengejarnya dan juga Dochin. Mereka hendak ditangkap karena berambut pendek dan berpakaian aneh. Setelah bebas dari pengejaran pengawal, mereka bertemu Yong dan juga Song. Sementara di istana, grup pemberontak terkejut karena pangeran masih hidup. Pangeran Mu Chang, yang merupakan saudara tiri Pangeran Iga, marah. 3 tim Iga tak menyangka jika di Joseon mereka dikabarkan menghilang selama 1 hari saja. Mereka pun melanjutkan penyelidikan. Keluarga Tuan Putri dibawa ke pengadilan. Mereka memberitahu jika Buyong sedang sakit sehingga tak boleh keluar rumah. Iga sudah banyak meneliti sebelum terdampar ke dunia modern. Sebelum Tuan Putri meninggal, Iga melihat Buyong. Saat itu Buyong membawa bubuk bedak yang dikirim oleh saudara jauhnya untuk diserahkan kepada Tuan Putri. Buyong yang mengantar bedak sebenarnya agak curiga karena baunya sangat asing. Selain bubuk ada juga kiriman surat. Surat itu berisi rencana untuk membunuh pangeran. Malamnya saat sedang menyulam, Buyong teringat dengan surat yang belum ia serahkan ke ayahnya. Buyong pun membacanya dan segera ke istana. Dia menyadari jika bubuk yang diberi untuk Tuan Putri adalah racun. Pangeran Mu Chang pun hendak menangkap Buyong agar rencana pembunuhannya tak gagal. Buyong sampai tepat pada waktunya. Dia menemui pangeran dan berkata jika sudah berhasil memecahkan teka-teki pemberian pangeran. Karena Buyong berhasil memecahkannya, ia pun meminta hadiah berupa kesmek yang ada di atas meja. Terlihat kesmek sudah dilumuri bubuk racun. Baka tetap memakannya hingga habis, kemudian pergi. Tuan Putri yang khawatir pun segera mencari Buyong setelah Pangeran Iga terlelap. Dan setelah bertemu Buyong, Tuan Putri berganti pakaian seperti permintaan Buyong. Ia melakukannya agar tak ada yang curiga jika dia mati keracunan. Setelah menulis surat untuk pangeran, Buyong pun menjatuhkan diri ke kolam istana. Pangeran Iga segera menggeledah kediaman orang tua Buyong dan menemukan seorang di sana. Keesokan harinya saat hendak membuka cadar gadis itu, Pangeran Iga dan pengawal istana diserang pemberontak dari kubu Pangeran Mu Chang. Pangeran Iga selamat berkat kalung pemberian Baka. Setelah cadar dibuka, pangeran pun tahu jika wanita itu adalah Tuan Putri. Sebagai hukumannya, Tuan Putri diasingkan ke pulau luar bersama ibunya, dan masalah selesai. Kini pangeran merindukan Baka. Ia juga menemukan surat perpisahan Buyong. Sesekali pangeran mengirim Baka surat. Surat itu sampai ke masa depan. Usaha jus Baka pun berkembang. Dan entah sudah berapa lama. Tiba-tiba, Taeyong yang sudah sembuh dari koma membeli minuman di tempatnya. Sayangnya, Baka tak melihat ke arahnya. Sementara di era Joseon, tim Iga menjual omrice. Mereka pun memakannya sambil mengenang masa-masa ketika pertama kali mendarat di rumah Baka. Di hari lain saat Baka ke kafenya, ia melihat sketsa buatan Taeyong. Baka pun pergi ke tempat yang diarahkan. Sampai di sana, ia akhirnya benar-benar bertemu dengan Taeyong yang asli. Cerita pun berakhir dengan bahagia.